Untuk KPK dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, mohon keterangan tertulisnya nanti bisa diserahkan kepaniteraan. Ada pendalaman dari majelis panel. Silakan Yang Mulia Prof. Eni. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, saya akan menanyakan beberapa hal untuk bisa memberikan istilahnya keterangannya lebih terang benderang gitu ya. Pertama kepada KPK. Ini kan tadi Pak Hendra mengatakan bukan jaksa yang pada waktu itu mengeksekusi. Tapi paling tidak itu dokumen itu kan pasti tersimpan dengan rapi di KPK. Dokumen. Pertanyaan saya adalah yang pertama adalah karena ini tadi prosesnya sudah kita dengar bersama sampai ke PK kemudian ditolak, itu berarti eksekusi atau ditahannya saudara Yusak ini sejak kapan sebetulnya dari KPK? Eksekusi pidana badan itu pertama kali sejak putusan inkrah pada Mahkamah Agung. Itu dilakukan oleh pihak jaksa eksekusi yang menyidangkan perkara sekaligus mengeksekusi. Kemudian eksekusi yang kedua pada saat pada inkrah di Mahkamah Agung tuh kapan itu? Pidana badan dijalankan. Sebentar saya bacain ya Bu datanya Bu. Silakan kepala divisinya juga bisa membantu juga ya untuk memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ini saya bacakan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan pada Jumat tanggal 29 bulan Juli tahun 2011. Nama Suwarji SH, Jaksa Penuntut Umum pada KPK berdasarkan surat perintah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Sprint PP dan seterusnya telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI nomor 704 10 Mei 2011 jungto putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 14 tanggal 19 Januari 2011 dalam perkara atas nama terdakwa Yusak Yaluo SHMSI dengan amar putusan pidana penjara selama 5 tahun dengan cara memasukkan ke rumah tahanan negara kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur untuk menjalani pidana penjara selama 5 tahun. Kemudian berdasarkan putusan peninjauan kembali, KPK untuk keadilan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan pada hari ini Rabu tanggal 13 November tahun 2013. Saya nama Ikadek Wiradana Esa, Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan surat perintah pimpinan korupsi Pemberantasan Korupsi nomor Sprint 3824 11 2013 tanggal 12 November 2013 telah melaksanakan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI tanggal 11 September 2013 dalam perkara atas nama terpidana Yusak Yaluo SHMSI dengan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap terpidana Yusak Yaluo SHMSI dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan cara memasukkan terpidana Yusak Yaluo SHMSI ke lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Demikian Bu. Jadi vonisnya tuh kemudian yang sudah inkrah adalah 4 tahun 6 bulan itu. Ya, yang terakhir. Kapan yang bersangkutan mulai menjalani masa pidananya? Mulai menjalani masa pidana itu mulai menjalani masa pidana Bu ya? Atau masa penahanan?
Masa penahannya kapan? Tanggal penahanan itu mulai 16 April 2010. 16 April 2010. Ah, Sebagaimana putusan PN tadi. 16 ini kan 16 April 2010 mulai ditahan oleh penyidik berarti. Ini proses Kemudian dari mulai penyidikan dihitung ya? iya, Jadi mulai dihitung ditahan oleh semua? penyidik. Nah, nanti kan dikonversi ya, berapa yang sudah ditahan dengan putusan yang ditetapkan oleh pengadilan. Jadi mulai 16 April 2010 ditahannya Ditahan, Pak Yusak itu. Iya, Itu nanti dokumennya tolong diserahkan ke mahkamah ya Pak Hendra ya. siap nanti kita Semua serahkan dokumen yang semua, Bu. terkait. Kemudian yang berikutnya Pak Hendra, ini kan ada uang pengganti 45M lebih itu subsidiar 2 tahun. Ya. Subsidiarnya dilaksanakan atau uang pengganti yang dibayarkan? Uang pengganti sama sekali tidak dibayar, Bu. Terus Dan habis itu apa yang dilakukan? dilakukan adalah menjalani pidana subsidiarnya 2 tahun penjara. Kapan itu subsidiarnya? Subsidiarnya itu setelah pidana pokok dijalankan. Kapan pidana pokok Dikurangi dijalankan remisi selesai? tadi, seperti yang dihitung oleh rekan kita dari Enggak, dari lapas. dokumennya KPK, kan mesti ke KPK semua ini. Dokumen KPK yang membutuhkan di sini. Kapan subsidiarnya? Ini kan 4 tahun 6 bulan. Jadi semua saya yakin sudah memahami bahwa yang kita perdebatkan hari ini adalah kita ingin mendapatkan hitung-hitungan mengenai kapan sebetulnya kita bisa menghitung masa jeda 5 tahun itu. Ini kan angkanya tidak boleh meleset sekali sedetik pun. Ya karena penting angka ini, makanya saya tanyakan, kapan itu dilakukan? Jadi kita nggak menghitung di sini, Bu. Jadi jaksa yang melaksanakan eksekusi waktu itu tidak melakukan penghitungan. Kemudian subsidiarnya kapan Sehingga itu, Pak? ketika pidana pokoknya selesai, otomatis pidana subsidiarnya ketika uang pengganti tidak dilaksanakan, tidak dibayarkan, maka menjalankan pidana 2 tahun penjaranya. Pokoknya selesainya kapan? Pidana pokoknya selesai dijalankan ini pada tanggal 26 bulan 1 2014. 26 Januari 2014 selesai pidana pokok. Ya, kemudian langsung menjalankan pidana subsidiar uang pengganti sampai 26 bulan 1 2016. Kemudian ada laporan di situ di KPK. Di KPK kita 26. dapat laporan berupa surat pembebasan bersyarat. Jadi 26 subsidiarnya dilaksanakan mulai kapan? 2 tahun itu? Subsidiarnya mulai dilaksanakan itu mulai tanggal berakhirnya, Bu, 26 bulan 1 2014. Berakhirnya? Ya, 26 bulan 1 2014 Berakhirnya langsung menjalankan subsidiar 2 tahun, 26 bulan 1 2016 selesai penjalanan pidana uang pengganti. jadi berakhirnya 26 Januari 2016 itu untuk subsidiarnya? Subsidiar. Subsidiar. Ini berarti bersamaan dengan waktu PB. Waktu PB-nya kan dikurangi sepertiga, berarti PB-nya kan dikurang lagi sepertiganya. Sehingga PB-nya itu adalah di 2014. Kalau berdasarkan surat pembebasan bersyarat ini pada tanggal 7 bulan 8 2014. 7 Agustus 2014. 2014 Itu untuk PB-nya. untuk PB-nya. Apakah bisa pada waktu PB itu kemudian melaksanakan subsidiar? 2 tahun itu? Jadi kan subsidiar dulu baru Baru PB. PB. Jadi subsidiar dulu? Dihitung dulu kan, ini kan kalau dihitung semua kan kurang lebih 6 tahun. Kalau dikurang sepertiga berarti 2/3-nya udah jalan kan 4 tahun. Ya, 2/3 dijalankan. 2/3 ya kan? dijalankan. Kemudian 2/3 ini kan tidak termasuk subsidiar 2 tahun kan? 2/3 udah masuk, Bu. Termasuk juga di dalam 2/3 ini termasuk subsidiar yang 2 tahun? Iya. Jadi Di total jadi terlebih kan di dahulu. total kan 6 tahun, kurang lebih 6 tahun ya. Kurang Dikurangi sepertiganya berarti remisi. kan 2 tahun, berarti kan 4 tahun. Jadi 4 tahun itu udah masuk di PB-nya, hitungan di PB-nya udah masuk hitungan subsidiarnya.
Udah include di dalamnya. Itu ada dokumennya yang menunjukkan soal itu, bahwa sudah dilaksanakan subsidi 2 tahun. Ada. Ada di Surat situ. pembebasan bersyarat. Iya, nanti kami diberikan ya Pak ya. Siap, siap Bu. Ya, baik, sini saya lanjutkan ke Pak Turman. Nah, ini kebetulan Pak Turman ini pelaku sejarah di sini ya. Siap, Bu. Karena Pak Turman juga membuat surat-surat sebagai kalapas Sukamiskin pada waktu itu. Saya perlu klarifikasi nih Pak Turman ya. Jadi Pak Siap. Turman tidak perlu harus nunggu nanti diskusi dengan Dirjen atau kemudian kementerian ya, karena ini butuh dalam speedy trial butuh kecepatan kita, dan Pak Turman kan memang pelaku sejarahnya di situ. Siap, Ya. Bu. Jadi bisa langsung menjawab Pak ya. Jadi begini Pak Turman, ini kan ada banyak sekali surat-surat yang dikeluarkan oleh Kalapas ya. Mulai dari 2014 sampai yang terakhir itu adalah 2020. Mungkin bisa ditayangkan ya, silakan ditayangkan biar kita bisa lihat sendiri surat-suratnya ya. Mengapa Pak surat-surat ini kok bisa berbeda dari sisi kita memaknai isinya ya. Surat yang dikeluarkan itu tahun 2020 ya, September 2020. Saya kira semua bisa lihat di situ. Itu kan disebutkan bahwa yang bersangkutan tidak uang subsidiar, uang pengganti 45M lebih, kemudian subsidi 2 tahun itu tidak dibayar. Itu maksudnya tidak dibayar uang penggantinya. Benar, Yang Mulia. Oke, yang tidak dibayar uang penggantinya. Benar. Kemudian yang dilakukan adalah pidana penjaranya 2 tahun. Kemudian di sini dibebaskan karena mendapatkan pembebasan bersyarat. Benar, ya Pak ya. Yang Mulia. Itu pembebasan bersyaratnya pada tanggal 7 Agustus 2014 ini. Izin Yang Mulia. Saudara Yusa Yauluwu ditahan tanggal 16 April 2010. Ya. Mendapat remisi 8 16 bulan. April 2010, remisinya 8 bulan 20 hari. 20 hari. Hukuman 4 tahun 6 bulan. Pokok dulu Yang Mulia. Kalau pokok pidana pokok 4 tahun 6 bulan, identiknya itu sama dengan 54 bulan. 2/3 dikali 54 sama dengan 108 dibagi 3. 3 tahun. 36 bulan identiknya 3 tahun. Remisi 8 bulan 20 hari. Kalau kita kurangkan Yang Mulia, itu sisa pidana yang harus dijalaninya 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kalau kita jumlahkan dengan dari tanggal ditahan 16 Pelan-pelan Pak, sebentar Pak. Ini 4 tahun 6 bulan, ya kan? Kemudian sama kalau dengan 54 bulan 54 bulan, ya kan? Kemudian setelah 2/3-nya itu menjadi 136 bulan, 3 tahun. Iya. Dikurangan remisi Dikurangi remisi jadi 8 tahun 8 bulan 20 hari. berapa Pak? Sisa 2 tahun 3 bulan 10 hari. 2 tahun 3 bulan 10 hari. 10 hari. Kalau kita jumlahkan atau kita tambahkan sejak tanggal yang bersangkutan ditahan pada tanggal 16 April 2010 ditambah 2 tahun 3 bulan 10 hari, seyogianya yang bersangkutan itu bebas tanggal 26 Juli 2012. Di luar Ini sudah termasuk ketika melaksanakan subsidi penjara 2 tahun sebagai subsidiarnya tadi dari uang pengganti? belum Yang Mulia. Belum termasuk. Belum. Jadi 26 Juli 2012. Siap Yang Mulia. Terus Karena proses pemeriksaan perkara peninjauan kembali yang bersangkutan itu baru putus tanggal
11 September 2013. Dan kemudian SK pembebasan bersyarat yang bersangkutan yang ditandatangani atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, ketika itu Direktur Jenderal Pemasarakatan Bapak Handroyo Sudrajat, SKPB nomor PAS 17.PK010506 tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013. Di dalam SK tersebut tertera bahwa tanggal pelaksanaan pembebasan jatuh pada tanggal 22 bulan 11 tahun 2012. Dengan catatan di dalam SK tersebut harus menjalani 2 tahun penjara karena tidak membayar uang pengganti, sehingga yang bersangkutan harus menjalani 2 tahun kembali, seharusnya keluar tanggal 22 bulan 11 tahun 2014. Harusnya keluar 20 November 2014. Siap yang mulia. Ya. Terus yang di sini Pak, yang terkait dengan 7 Agustus 2014 itu apa Pak? Itu dibebaskan dari lembaga pemasarakan karena salah satu pidana yang harus jalannya hilang kemerdekaan bergerak di dalam masyarakat. Jadi kita keluarkan atau kita bebaskan dari lembaga masyarakat pada tanggal 7 Agustus 2014 untuk menjalani pembebasan bersyarat. Jadi 7 Agustus 2014 ini sudah diserahkan ke Bapas? Siap Ibu Mulia. Sudah ke Bapas mulai 7 Agustus. Sekedar tambahan yang mulia. Ya silakan. Istilah-istilah dalam penegakan hukum di negara kita itu ada perbedaan-perbedaan. Tingkat penyidikan disebut tersangka, tingkat penuntut umum disebut terdakwa. Ya, saya tahu ini mau nyebut klien Ya, kan di sini. Siap Bapak. Iya. Ya. Jadi istilah di kami pemasyarakatan di saat dilakukan pembinaan di dalam lembaga masyarakatan disebut dengan narapidana. Ketika menjalani pembimbingan di Bapas setelah mendapatkan pembebasan bersyarat disebut dengan istilah klien pemasyarakatan. Di dalam masa pembimbingan kita tidak mengenal istilah bebas. Yang ada pengakhiran masa bimbingan. Demikian yang mulia. Pak, ada nggak Pak yang kemudian pada masa pembimbingan di Bapas itu dicabut kemudian? Ada, nggak yang Bu. seperti itu? Ada. Ada. Ada tidak memenuhi syarat? Bukan tidak memenuhi syarat yang mulia. Ketika dia melanggar persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, melanggar pidana kembali. Namun sebagai catatan, ketika seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, katakanlah yang mulia 1 Januari 2021 dalam masa percobaan sampai 1 Januari 2022. Pada bulan Maret melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana kembali sehingga dimasukkan ke dalam lapas. Namun masa pembebasan bersyarat yang dijalani masa pembimbingan dari 1 Januari sampai 1 Maret bukan merupakan masa pidana. Terima kasih yang mulia. Oke, baik, saya lanjutkan Pak ya. Tadi kan ke Bapasnya 7 Agustus 2014 ya. Siap. Kemudian di surat yang tanggal 16 Januari 2020, coba surat yang 16 Januari. Ya, ini yang tanda tangan temannya Pak Turman ini, Pak Abdul Karim nih. Izin yang mulia, kebetulan beliau udah berangkat dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya. Ini sama ini Pak. Jadi 7 Agustus 2014 ini dibebaskan setelah menjalani masa pidana penjara. Siap. Untuk melanjutkan masa pembimbingan. Untuk melanjutkan masa pembimbingannya. Ya. Jadi realnya yang bersangkutan itu memang kemudian sudah masuk ke Bapas dalam pembimbingan itu adalah 7 Agustus 2014. Benar yang mulia. Dengan setelah melaksanakan 2 tahun penjara sebagai subsidi dari uang pengganti itu. Benar yang mulia. Subsidiarnya apa namanya pidana penjara 2 tahunnya adalah 22 November 2012 ya. Benar yang mulia. Itu ada semua dokumennya Pak. Ada, yang menunjukkan soal itu. Kemudian
di surat yang tanggal 7 Agustus 2014 ya, 7 Agustus 2014 kok beda lagi, Pak? Coba yang 7 Agustus 2014. Ini yang tanda tangan Pak Giri nih, Pak. Pak Giri Purbadi. Ini apa maksudnya, Pak? Ini tanggal bebas akhir adalah 26 Januari 2014, kemudian tanggal bebas akhir ditambah subsidiar uang pengganti 26 Januari 2016. Bisa dijelaskan nih, Pak? Yang jelas yang mulia di situ tertera sama, yaitu tanggal 7 bulan 8 2014 dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Cuman redaksinya kalau nggak silap saya itu ada kesalahan redaksi yang dikeluarkan oleh Pak Giri, disuruh kembali lagi ke lapas untuk menerima surat bebas. Dalam praktiknya tidak demikian yang mulia. Terima kasih. Jadi prakteknya bagaimana yang bersangkutan ini? Ketika yang bersangkutan dikeluarkan dari lapas, berakhirlah masa pembinaan di dalam lapas. Itu diserahkan ke Bapas, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan untuk sebagai pengawas. Sejak itu yang bersangkutan memasuki masa bimbingan yang mulia. Ya, pada tanggal 26 Januari 2016 ini maksudnya apa, Pak? Bahwa di situ tanggal bebas akhir tambah subsidiar uang pengganti. Itu mungkin kalau diakumulasi semua dijalankan kemudian. Diakumulasi semua berarti 2016. Tapi kan belum termasuk remisi dan perhitungan 2/3-nya yang mulia. Makanya saya tanyakan surat ini. Surat ini kan membingungkan, Pak. Iya. Setiap keluar beda-beda istilah yang digunakan. Ya itu Ya mohon kan? maaf yang mulia, kebetulan waktu itu tahun 2014 yang mulia. 7 Agustus 2014. Ya 2014 itu mungkin pada saat itu ada pihak-pihak yang menginginkan keterangan seperti itu. Tapi yang jelas yang mulia, kami juga mengeluarkan surat itu berdasarkan permintaan dari pihak terkait, contohnya dari Bawaslu dan sebagainya yang mulia. Jadi menurut Bapak ini surat benar nggak? Kalau yang penting yang mulia ditegaskan di situ bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan kelas 1 Sukamiskin itu tanggal 7 bulan 8 tahun 2014. Ketiga surat yang dikeluarkan dari masing-masing kalapas Sukamiskin itu sama kemudian. Kemudian yang dikeluarkan oleh Pak Handoyo 31 Januari 2013 ini menentukan adanya masa percobaan berakhirnya memang 26 Mei 2017. Benar ya mulia. Baik, Karena itu yang mulia, ya. itu terkait pasal 15B KUHP yang ayat 2 isinya waktu selama terpidana dilepas bersyarat sampai menjalani pidana lagi tidak terhitung dalam waktu pidana. Kemudian pasal 15 ayat 3 lama masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah 1 tahun yang mulia. Ya, itu artinya selama masa yang bersangkutan Diakumulasi tambah setahun. Ya, kemudian begini Pak, ini kan yang bersangkutan kemudian ada di Bapas itu 7 Agustus 2014, Siap. ya pembimbingan. Siap. Walaupun kemudian menggunakan istilahnya adalah sebagai klien pemasyarakatan. Siap, mulia. Tetapi kan proses yang bersangkutan dalam pembimbingan itu kan selalu ada mekanisme yang kemudian dalam bahasa KPU istilahnya ada hubungan teknis dan administratif seperti itu. Apa itu, Pak? Kalau di dalam Bapas setelah pas hal demikian itu. Sejauh mana hubungan itu kemudian direalisasikan? Sebenarnya yang mulia itu merupakan suatu hak yang diberikan kepada setiap narapidana yang berkelakuan baik menjalani masa pidana di dalam lapas, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Tentu di dalam pembebasan bersyarat ada syarat-syarat.
sehingga ditambah waktu 1 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu merupakan rentang waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk taat akan ajas ketika berada di tengah masyarakat, Yang Mulia. Jadi pada saat itu tetap kemudian termonitor ada hubungan antara yang klien pemasyarakatan itu dengan kemudian kelembagaannya sendiri. Bisa jadi, Yang Mulia, karena ada Kok bisa jadi? Kan selalu dalam pemantauan, Pak. Karena gini, Yang Mulia, kadang-kadang pemantauan itu dilihat dari segi kesejahteraan dia, bagaimana kehidupan dia sehari-hari, Yang Mulia. Apakah perilakunya juga masih biasa atau perubahan, itu yang dipantau, Yang Mulia. Kemudian ada kemungkinan orang yang sudah dalam sebagai klien pemasyarakatan pun dia kemudian dicabut pun ada ya, Pak ya? Siap, Yang Ada Mulia. seperti itu? Ada. Ketika Kembali melanggar. lagi dia? Ya. Kembali lagi sebagai Sehingga menjalani sisa masa pidananya yang belum dijalani. Jadi ada yang begitu juga. Ya? Siap.